saya selaku Koboi Kabayan. Dengan siapa? Ini dengan Koboi Kabayan. Koboi Kabayan. Siapa nih gitu kan? Akan ditutup ya, Jalan Braga. Akan ditutup ya. Sudah ditutup. Sudah ditutup. Nanti warga masyarakat yang akan menilai. Pak Toris cerita tentang pedestrian mulai diuji cobakan di Braga tuh saya sudah ada theater of mind nih di kepala saya nih. Apabila sudah menumpuk, itu berarti kan ada kerawanan. Boleh nih Pak ya terbuka ya kalau misalnya ada yang mendapat gangguan keamanan silakan. bisa melapor di Langsung di 110. Atau juga diramaikan Diviralkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan podcast Warga Tanah Merah. Jadi ini tuh kita punya podcast namanya Warga Tanah Merah. Kok kenapa namanya Warga Tanah Merah? Karena kita kan punya agensi Pak, namanya tuh Seluas Tanah Merah. Penggemar dari konten-konten kita sebut sebagai Warga Tanah Merah. Jadi pas. Bukan karena tanahnya warna merah bukan? Tanahnya merah jika letak Pak. Enggak. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit kenapa Warga Tanah Merah. Jadi Tanah Merah itu diambil dari sebuah kata Tanah Rara di Sumba. Tanah Rara itu kalau bahasa Indonesianya tanah merah. Gitu. Nah, dari situ kita kepikiran bahwa dan Tanah Rara itu indah banget, Pak. Ya. Akhirnya adanya di mana itu? Di Sumba. Sumbawa. Di Sumba. Di NTT. Sumba gitu. NTT ya. Nah, dari situ itu yang dijadikan sebagai nama agensi kita, Seluas Tanah Merah. Gitu. Nah, itu sedikit cerita dari kita. Nah, ini udah hadir nih di antara kita dua orang keren-keren sepertinya gitu. Ada ini sangat bersemangat sekali. Ada Pak Torik dan ada Dr. Andre. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kayaknya kita kenalan dulu. Betul. Mungkin banyak warga Tanah Merah yang belum kenal, Pak. Mungkin ya. Mungkin dari Bapak Torik dulu, boleh kenalan dulu, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon izin dokter. Wargi Tanah Merah ya. Perkenalkan saya AKBP Dr. Andes Sutori MSI. Jabatan saat ini adalah Kasat Bimas Polrestabes Bandung, Dok. Kenapa saya berpenampilan seperti ini? Betul, itu yang pengen saya tanyain. Saya selaku Koboi Kabayan. Koboi Kabayan. Jadi ngeri. Kasat Bimas itu merangkap sebagai Koboi Kabayan. Koboi Kabayan, oke. Kenapa namanya Koboi Kabayan? Koboi itu adalah singkatan, Dok. Oh, singkatan. Ko-nya itu komandan. Komandan, Ya, oke. Ya. Komandan, Ya, oke. Komandan, siap, betul. komandan siapa? Komandan Babin. Babin. Ya, Babin Kamtibmas. Jadi saya, Dok, punya anak buah itu 151 Babin Kamtibmas. Wih, banyak banget. 151 Babin Kamtibmas itu siapa komandannya? Gue. Wih, mantap. Makanya disebut komandan, tapi komandan Babin. Kalau komandannya polisi di Kota Bandung, Pak Kapolrestabes Bandung. Tapi kalau komandannya Babin gue, Dok. Oke. Jadi Koboi komandan, Babin oke karena penampilannya. Oke, emang oke, benar-benar oke. Kabayan, Dok, mungkin di Tatar Pasundan sudah tidak aneh lagi. Mungkin bagi warga Tanah Merah mungkin Kabayan agak susah ya. Ya, betul. Tapi bagi warga masyarakat Kota Bandung, Kabayan itu adalah tokoh nyentrik yang ada di Tatar Pasundan. Tapi Kabayan itu bukan itu yang saya maksud. Oh, bukan itu ya? Bukan itu ya? Kabayan itu adalah singkatan. Singkatan juga. Singkatan banyak singkatan. Kabayan itu singkatannya kami bahagia melayani Anda. Oke. Keren. Siap. Bayan, K-nya kami, banyak bahagia, dan melayani Anda. Itu. Soalnya saya pernah melihat Bapak di TikTok, Pak. Betul, silakan. Saya ada di TikTok. Di IG juga maupun YouTube. Ya, judulnya sama, Dok, yaitu Koboi Kabayan. Oke. Siap, terima kasih Pak Torik. Tahan dulu sebentar karena kita tidak berdua. Betul. Ada satu lagi, Ada sahabat saya. Boleh perkenalan dulu Pak Dr. Andre.
Saya Andri Dahlan, saya alumnus kedokteran 4 Oke. ya, tapi sudah lama. Ya. Oh, kita satu alma mater berarti ya. alma mater Satu ya. alma mater ya. Nah, pertemanan saya dengan Pak Sutoro ini karena beliau orangnya someh. Betul. Bisa masuk ke segala lapisan, ke segala segmen dan Betul. kita nyambung kalau ngomong. Oke. Jadi tadi pagi kita rencana mau olahraga, kemudian sarapan bareng. Betul. Ceritalah beliau Betul. bahwa Betul. olahraga akan jadikan pedestrian. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Cita-cita saya dari dulu. iya. Karena saya Iya. bersama teman-teman, kita ada teman-teman yang jalan cepat, ada teman-teman jalan sehat, ada teman-teman jogging. Iya, Dok. Itu setiap kali melewati kawasan itu kita bermimpi, aduh seandainya kawasan heritage ini kita lalui tanpa ada gangguan mobil, kita bisa bercerita tentang sejarah Bandung, sambil kita isi experience atau pengalaman, kemudian sambil kita jalan sehat. Ya. Jalan sehat ini yang menurut data katanya orang Indonesia itu paling malas jalan. Oke. Mungkin karena kurang banyak pedestrian. Ya. Saya sangat menantikan sekali nih, ya ide beragam menjadi pedestrian, kemudian dibantu oleh teman-teman dari kepolisian, dikomandani oleh Pak Komandan Pak Koboy. Pak Koboy. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Iya. Itu sih harapan kami sebagai warga dan sebagai orang yang menyarankan jalan sebagai pencegahan. Oke. Ngomong-ngomong soal warga, podcast ini pun agak mendadak sebenarnya. Tadi pagi itu lagi sarapan, Dok. Lagi sarapan, Pak, gitu kan. Tiba-tiba ditelepon sama Dokter Andre. Ditelepon, "Mal, kita bikin podcast yuk." Podcast apa nih? Kita bikin podcast soal ditutupnya Jalan Braga. Nah, karena sebelumnya tuh saya udah baca artikel, Pak, gitu kan. Wah, ini seru nih gitu kan kalau kita bahas, kalau kita bedah-bedah kupas lagi gitu kan. Dengan siapa? Ini dengan Cowboy Kabayan. Wih, Cowboy Kabayan. Siapa nih gitu kan? Lebih menarik lagi gitu. Harusnya hari itu libur, Pak. Ini kan Sabtu. Tapi karena ada Cowboy Kabayan yang hadir, gas aja. Nah, langsung nyambung karena pasti warga Tanah Merah pengen tahu nih soal kebijakan baru-baru ini. Berarti kan akan ditutup ya Jalan Braga. Akan ditutup ya. Sudah ditutup. Sudah ditutup. Oke, itu bagaimana sih Pak kebijakannya kalau boleh tahu mungkin? Baik, terima kasih. Jajaran kepolisian adalah sebagai alat negara, penegak hukum dan Harkam Tipmas. Nah, menjaga Harkam Tipmas agar Kota Bandung ini tetap aman dan kondusif itu sebagai ujung tombaknya adalah jajaran kepolisian. Untuk itu kebijakan Pak Wali Kota terkait dengan adanya rencana penutupan Jalan Braga, jajaran kepolisian langsung mendukung apa yang digagas, apa yang diinginkan oleh Pak PJ Wali Kota Pak Bambang. Akhirnya rapat beberapa kali langsung diputuskan. Nah, akhirnya eksekusinya mulai tadi malam. Tadi malam. Tadi malam pukul 00 itu jajaran kepolisian bekerja sama dengan jajaran pemerintah Kota Bandung langsung melaksanakan penutupan. Nah, jadi kalau warga Tanah Merah yang mau jalan-jalan silakan sudah ditutup. Oh, sudah ditutup ya? Sudah ditutup mulai tadi malam 00 sampai nanti Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Oke. Oh, berarti tidak setiap hari itu Pak ditutupnya. Hanya Sabtu dan Minggu sementara. Uji coba. Oke. Nanti warga masyarakat yang akan menilai tentang sebuah pentingnya sejarah. Betul. Kalau menganggap sejarah itu nanti penting, mungkin akan berkelanjutan. Betul. Tapi sementara uji cobanya adalah Sabtu dan Minggu. Nah, kan kalau Sabtu dan Minggu itu kan masanya orang liburan dari Jakarta gitu kan, kepadatan jalan semakin padat. Berarti kan jalur akan ada perubahan gitu Pak. Itu seperti apa Pak teknisnya Pak? Jadi sebenarnya tidak ada perubahan, cuma pengalihan saja. Kenapa dialihkan? Karena jalan di Braga ditutup. Jadi wargi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya atau mungkin warga Tanah Merah yang saat ini berada di Kota Bandung. Jadi untuk saat ini tidak ada lagi akses masuk ke Jalan Braga karena Jalan Braga sudah ditutup total. Termasuk sepeda pun tidak boleh. Oh, sepeda tidak boleh. Jadi hanya pejalan kaki, termasuk pedagang kaki lima dan lain sebagainya tidak boleh kecuali toko-toko atau yang sudah ada di situ. Dari awal itu baru boleh. Oh, itu udah boleh di situ ya. Tetapi kalau yang
musiman itu tidak boleh. Musiman juga tidak Ya, boleh ya. karena akan dijaga oleh dari Satpol PP dibantu ya, Oke. termasuk dari Dinas Perhubungan. Oh, oke. Termasuk para pengamen juga kalau bisa jangan masuk. Oke, Jadi oke, memang oke. bener-bener asri lah gitu Oke, kan. oke, oke. Jadi kembali ke tahun mungkin 60-an atau tahun betul, sebelumnya bahwa kita masih ada jantung kota Betul, yang betul, masih dilestarikan. Ya, ya, ya. Yaitu Jalan Braga Jalan Braga. adalah ikon. Ya, ya, Semenjak ya, ya. zaman penjajahan Belanda bahwa kota Bandung ada ikon sendiri. Betul. Ada kota tersendiri, betul. ya kota terasing dan kota terantik Ya, yaitu ya, ya. jalan jadikannya Jalan Braga. Dan kalau kita ngomongin soal sejarah itu menarik. Tapi sebelum ke situ aku pengen nanya ke Dokter Andri nih. Dokter Andri selaku pedestrian, pejalan kaki dan juga dia concern banget nih sama kesehatan mental nih, Dokter. Gimana nih dengan kebijakan Jalan Braga jadi salah satu, berarti bakal jadi pusat orang jalan kaki dong di situ ya. Positifnya gimana? Atau bahkan ada negatifnya? Saya nggak tahu. Ya, begitu tadi pagi Pak Toris cerita tentang pedestrian mulai diuji cobakan di Braga tuh saya sudah ada theater of mind nih di kepala saya nih. Waduh, mimpi-mimpi lama yang dulu tuh mulai coba diwujudkan. Kan di kita itu ada namanya mindfulness, Betul. meditasi gerak, Betul. atau berjalan tapi dengan keheningan. Betul. Nah, kalau kita berjalan di suatu area yang memiliki sejarah yang tadi Pak Torik cerita ya, apalagi nih Pak Kemal nih ahlinya antropologis. Waduh, masih belajar. Mungkin akan terfikirkan juga nih Pak, akan membawa rombongan turis-turis, anak-anak muda, dia akan bercerita tentang sejarah Braga yang terkenal, yang ikonik. Nah, itu kalau bagi saya dari sisi kesehatan Pak, selain kita bergerak secara fisik, mental juga, mental health terjaga. Karena kita berkomunitas, kemudian membayangkan bagaimana nikmatnya jalan di masa itu, bagaimana kesejukan kota Bandung. Membayangkan itu aja dengan dipandu oleh tour guide atau ahli sejarah atau storytelling, teller yang berkompeten, itu pasti sudah menyehatkan fisik dan mental pikiran ya. Saya sendiri nih Mas Kemal, kalau saya lagi suntuk banyak kerjaan, saya tuh memilih jalan Pak. Jadi saya mungkin parkir kendaraan di suatu tempat, saya jalan melewati area yang memiliki aura atau vibes yang bagus lah, yang bersejarah. Kemudian kadang-kadang saya juga semi extrovert, jadi saya perlu energi dari orang. Jadi saya cari kerumunan hanya untuk sekedar melihat aktivitas orang. Saya yakin ini bagi orang-orang yang memiliki personality seperti itu ya, berjalan kaki, bertemu sapa, silaturahmi, saling menyapa, menegur, kemudian banyak komunitas lain yang terlibatkan di sana, betul. fotografi, Betul, mungkin betul. komunitas seniman ya, bisa bikin perform di sana, itu pasti akan menyehatkan kondisi mental. Oke. Itu pandangan saya sementara. Nah, itu kan tadi salah satu yang disampaikan oleh Dokter Andri bahwa ketika Braga ditutup, salah satu implikasinya adalah banyak orang ke sana, Pak. Banyak orang baik itu dari luar Bandung, dari Jakarta. Berarti kan itu menjadi semakin rawan. Rawan gak sih kira-kira ketika misalnya Braga menjadi menumpuk tuh banyak orang, kemudian nanti model pengamanannya seperti apa gitu? Baik, terima kasih ya. Jadi jajaran kepolisian sudah mengantisipasi ya terkait dengan hal-hal tersebut. Yang pertama ya, kami berpesan ya bagi warga masyarakat Kota Bandung atau warga Tanah Merah yang akan berkunjung ke seputaran Jalan Braga, ada indikator atau ciri-ciri. Apabila sudah menumpuk, berarti kan ada kerawanan. Betul. Terutama para tangan-tangan jahil yang memanfaatkan. Untuk itu kami harapkan, kami menghimbau, jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Kita harus lebih waspada dong terhadap keamanan lingkungan. Terkait dengan apa? Tadi untuk pribadi maupun barang-barang bawaan. Tetapi saat tidak ada berdesakan aman. Tapi saat berdesakan, tangan-tangan jahil itu pura-pura mendorong padahal dia mau ngambil HP atau mengambil dompet. Tapi insya Allah sampai saat ini kita pantau ya, itu tidak ada berdesakan seperti itu. Jadi kita tadi juga saya sudah keliling memantau secara langsung, dan nanti sore juga pukul 15 atau 16 Pak PJ Wali Kota juga akan jalan-jalan menyaksikan secara langsung seperti apa setelah diadakannya penutupan jalan ini. Jadi kita sudah masih uji coba nih pejabat yang melihat dengan kondisi menikmati suasana Kota Bandung seperti tempo dulu lah. Dan nanti tim Pak Torik sudah standby di sana ya kalau ada apa-apa ya. Kami di sana ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Pengamanan itu polanya ada yang terbuka. Kalau terbuka bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya ada unit
Pak objek wisata. Oke. Ya, nanti ada polisi pariwisata di sana yang berpakaian dasi, Oke. dasi merah. Nah, nanti boleh sebagai guide. Boleh oke, bertanya. mantap. Silakan. Mantap, Nah, mantap. juga ada remaja remaja Dalmas untuk mengamankan apabila ada hal-hal tersebut. Oke. Oke. Terus bagaimana kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan? Langsung hubungi 110, Dok. 110 nih, catat nih nomornya. ya. 110 nih. Itu Polsek Polri. Oke. Nah, nanti kalau sudah, karena itu operator ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah ada itu langsung jajaran kepolisian terdekat, terutama Polsek Sumur Bandung ya, Ya. itu yang sudah stay di sana, itu pasti langsung ke lokasi. Oh, oke. Jadi model 911-nya di Betul. Amerika gitu ya. Betul. Oh, Jadi oke. nanti jajaran kepolisian misalnya toko nomor berapa. Oke, Nah, nanti misalkan tinggal nanti dilihat polisi ya. langsung Oke, ya. sudah otomatis. Jadi buat warga Tanah Merah atau teman-teman yang mendengarkan podcast ini dan menonton podcast ini, tong hariwang istilahnya ya. Tong salempang karena sudah aman insya Allah nanti kalau mau jalan-jalan sangat rekomendasi ya ke sana ya. Betul, silakan. Karena saya ingat Pak kalau saya belajar pelajaran sejarah gitu kan, Braga itu kan sebagai pusat fashion ya zaman dulu ya. Bagaimana orang-orang Belanda yang punya perkebunan di Santosa, di Bandung Selatan gitu kan, kemudian di utara, di hari Sabtu Minggu tuh datang. Pengen jalan-jalan di Braga dan ini akan diwujudkan lagi ya. Diwujudkan pesona itu dan itu akan sangat menyenangkan ya. Betul. Dan mudah-mudahan warga masyarakat akan mendukung. Oke. Artinya ya mohon maaf untuk anak-anak atau para tangan-tangan jahil tadi kalau bisa ya jangan ikut campur dulu. Karena untuk membantu Harkamtibmas. Betul. Karena jumlah anggota Polri ini kan sangat terbatas. Iya. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung tidak seimbang. Jumlah penduduk Kota Bandung ini kalau siang hari bisa 5 juta. Oh bisa nyampe 5 juta ya? Tapi kalau malam hari 2 juta 2.700-an ya. Yang Oke. terdata. Iya. Kalau siang hari kan banyak Betul, orang kerja. betul. Datang ke Kota Bandung hanya untuk makan siang. Iya. Ada datang ke Kota Bandung Betul. hanya pengen unjuk rasa. Ayo siapa? Ayo itu. Jadi Kota Bandung ini adalah kota yang macet. Betul. Karena jalannya dari zaman Belanda sampai sekarang seperti itu. Sedangkan setiap hari kendaraan bertambah. Bertambah, Jadi manusia kalau bertambah. dokter atau Mas tidak mau macet di hutan aja. Di hutan aja. Jadi jangan katakan di Kota Bandung macet, ya pasti macet. Pasti Karena, macet ya. Jawa Barat ikonnya adalah di Kota Bandung. Betul. Sentra ekonomi ada di Kota Bandung. Sentra wisata ada di Kota Bandung. Jadi wajar kalau Kota Bandung macet. Untuk itu setelah diadakannya penutupan jalan Braga, kita harus berpikir ikro bismiro bikala Siap. Artinya kita harus berpikir, oh iya, saya ini siapa? Saya mau kemana? Oh, saya jangan lewat jalan Braga dong. Karena imbas dari penutupan itu otomatis jalan Naripan. Ya, betul. Otomatis, kemana-mana ya itu ya, Mbak. Jalan, mohon maaf, Asia Afrika. Betul. Pasti ada imbas. Makanya Bakal jangan ada lewat imbas. situ. Kalau memang tujuan tidak ke situ. Oke. Untuk mengurangi beban. Ya, untuk mengurangi beban. Jalan. Jadi kami menghimbau dalam kesempatan ini kita harus bisa membaca diri. Kita mau kemana? Oh iya, sudah tahu toh ada podcast dari podcast bahwa Jalan Braga tutup. Berarti saya jangan lewat situ. Oke. Mantap. Untuk mengurangi beban seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau seandainya ya tujuannya mau ke situ, ya boleh. Ya. Tapi jajaran pemerintah kota dan polisi sudah menyiapkan kantong-kantong parkir. Oh, ada kantong-kantong parkir ya, udah disiapin ya. Contoh misalnya. Boleh dikasih tahu, ya, Pak. kita jalan-jalan dari Dago nih. Oke, dari Dago. Tidak usah lewat Jalan Naripan. Oh, jangan ke Naripan berarti ya. Berhenti aja di Balkot. Oh, berhenti di Balkot. Nanti parkir di Balkot. Oke, betul. Nah, kalau di Balkot tuh penuh, catat. ya kan? Karena pemerintah kota, Pak Wali Kota sudah membuka tempat parkir di situ, silakan. Oke. Karena kalau hari biasa dipakai untuk orang kerja. Betul. Tapi kalau Sabtu Minggu Pemkot libur. Jadi area itu luas bisa dijadikan kantong parkir, Dok. Betul. Di seputaran mohon maaf Wali Kota. Atau di depannya di Taman Dewi Sartika. Juga sama. Nah, dari situ tinggal jalan kaki lewat rel kereta sudah berapa panjang. Langsung nyampe situ ya. Dekat banget. Jadi tidak usah jauh-jauh. Tapi kalau seandainya saya dari mohon maaf misalnya dari wilayah Ciamplas misalnya betul. terus masuk Asia Afrika. Ya, masuk aja ke ini, Dok. Di sana ada kantor pos, Dok. Oh iya, kantor pos betul. Arteri. Terus masuk parkir di kantor pos. Oke. Belakang itu. Kosong karena Sabtu. Kosong juga Sabtu Minggu libur. Jadi silakan parkir di situ. Kalau sudah langsung bablas. Udah berhenti aja di Balubur. Di Balubur, betul. Itu, atau di Piade. Di Piade. Betul. Silakan itu. Iya. Jadi sudah disiapkan teman-teman warga-warga semuanya. Tapi aku ingin kembali dulu sama Dokter Andri gitu ya. Tadi kan
orang niat mindfulness jalan-jalan dok. Tapi kalau tadi ada implikasi macet-macet tuh di beberapa wilayah gitu ya. Nah gimana tuh agar kita nih sebagai orang awam gitu ya nggak kestresan jalan tuh bisa hilang gitu. Sedangkan kan nggak semua orang bisa jalan kaki dok. Nggak bisa jalan jauh. Kayak teman saya gitu, dia cuma 2 kilo udah ngap gitu. Nah itu gimana dok? Ada strateginya nggak sih dok? Pengen jalan-jalan tapi aduh jalannya bingung gitu gimana? Iya. Ya sebetulnya intinya jalan kaki itu adalah bergerak. Bergeraknya bukan hanya otot kaki, tapi otot jantung. Nah kalau tadi kata Mas Kemal ada teman-teman yang mungkin yang masih muda jalan kok gampang enggak, mungkin dia nggak dilatih dulu otot jantungnya. Jadi jangan lupa sahabat tanah merah bahwa jantung itu juga otot. Dia perlu dilatih, tidak hanya tangan dan kaki. Jadi cara latihannya ya jangan berhenti bergerak. Kemana-mana jangan sebentar pakai angkot, sebentar pakai ojek, ke sana ke depan dari nebeng temen, enggak. Kita harus biasakan jalan kaki dulu. Nah, ini kan masuk percobaan juga ya Pak. Betul. Bahwa beraganya itu enggak semua beraga kan, beraga panjang ya. Beraga panjang ya itu ya. Masih bisa dilakukan. Beraga pendek masih bisa. Saya rasa mungkin kalau panjangnya seperti itu masih bisa lah. Jalan kaki. Nah, efektivitasnya menurut saya tadi Pak Tori sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kantung parkir kendaraan ya. Kalau misalnya dirasa sudah penuh ya jangan membawa kendaraan mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa menggunakan transportasi online turun atau di drop kemudian mulai lakukan aktivitas. Oke, terakhir mungkin sebelum balik lagi ke Pak Tori. Harapan Dokter Andre nih dari sisi profesional mungkin ya sebagai dokter yang fokus pada mindfulness dan dari sisi warga biasa tentang penutupan jalan Braga ini. Bagus banget ini. Makanya saya ajak Pak Tori podcastnya di Tanah Merah dari generasi ini karena pertanyaannya cerdas Pak. Nah kalau saya sih sebagai warga dulu nih sebagai warga itu saya senangnya nanti akan mengajak komunitas-komunitas. Mungkin kesini lagi kita podcast. Kalau Pak Tori lagi nggak sibuk, kita undang juga. Mereka punya ide apa nih? Memanfaatkan momen Braga menjadi pedestrian. Karena harus ada atraksi-atrasi yang menggugah masyarakat untuk datang, mau melakukan tindakan pencegahan kesehatan preventif atau well-being and physical fitness dengan jalan kaki. Mungkin nanti di sana ada medical edukasi tentang kesehatan Mungkin juga nanti ada workshop misalnya bagaimana mengukur massa tubuh kita, bagaimana komposisi lemak, bagaimana cara menurunkan berat badan, diet. Nah, nanti ada komunitas-komunitas yang mungkin dengan adanya wadah ini mereka jadi berkumpul, saling sharing. Nah, itu yang saya harapkan sebagai warga dan sebagai dokter juga. Sebagai dokter juga. Langsung. Sebagai dokter juga, kita mungkin jadi terfikirkan tadi akan mengundang beberapa komunitas kira-kira yang bisa bundling tuh Pak, dengan keamanan dari Pak kepolisian yang paling pertama adalah menemukan rasa aman dulu. Karena mohon maaf kalau kita bandingkan mungkin Pak kalau kita jalan kaki di tempat-tempat lain ya di luar juga banyak macam. Ya saya pernah berjalan di luar gitu ya di tempat suatu pedestrian, ternyata ada yang tiba-tiba datang membawa darah gitu ya, terus bilang saya harus operasi ini, minta uang. Yang gitu-gitu karena ya, dia tahu kita benar-benar. turis. Waktu itu saya bingung harus melapor kemana. Akhirnya saya ketemu ada polisi pariwisata. Saat saya laporkan, mereka sudah karena sering dilaporkan, mereka tidak menganggap penting laporan saya. Nah, jadi mungkin menurut saya prosedur keamanan di kita mungkin harus lebih bagus dari mereka. Kemudian kita juga punya teman-teman dari media. Nah, dari Tanah Merah juga kalau misalnya boleh nih Pak ya terbuka ya kalau misalnya ada yang mendapat gangguan keamanan bisa melapor langsung di 110. Atau juga diramaikan diviralkan. Ya, bisa juga ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, kalau saran saya kalau memang belum terbukti mending langsung. Ya jangan diviralkan dulu karena undang-undang IT. Takutnya backlash ya Pak ya. Nanti kena undang-undang IT. Betul. Jadi, kalau seandainya belum terjadi. Betul. Ini jadi catatan sih. Jadi komplain itu bisa dituntut balik. Ya. Jadi kita tidak semua apa yang disampaikan di medsos itu akan menjadi positif. Betul. Tapi kalau ada orang lain yang merasa
keberatan, terus dia akan melapor dengan fakta data yang ada di HP, dan itu menjadi alat bukti, dan itu menjadi bisa dipidana. Betul. Kasusnya mungkin benar, tapi channel melaporkannya yang ini harus hati-hati ya, caranya yang hati-hati ya. Ya, siap. Oke, menarik. Terima kasih Dr. Andre. Terakhir mungkin dari Pak Torik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara umum Kota Bandung dan warga Tanah Merah terkait dengan kondisi ditutupnya ya per tanggal jam 12 malam Jalan Braga Panjang. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya, khususnya wargi Tanah Merah, umumnya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Memang betul atas kebijakan Bapak Wali Kota Bandung bahwa Jalan Braga mulai tadi malam pukul 00 dini hari sampai sekarang dan nanti sampai berikutnya 24 jam full kita melakukan penutupan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk melestarikan sejarah bahwa kita bagaimana bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya, termasuk sejarah. Jadi siapa lagi yang melestarikan sejarah bangsa ini kalau bukan warga masyarakat atau kita semua yang menanamkan jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, kita semualah. Walaupun ini dengan pengaruh ada globalisasi, dengan transparansi dunia, tetapi kita bangsa Indonesia adalah masyarakat adat ketimuran yang santun, sopan dan salam, serta mewarisi jiwa-jiwa kejuangan. Artinya ya kita harus mendukung kebijakan ini. Tidak usah tercuci pikirannya dengan arah global ini, kita transparan, kita terbuka. Tetap kembali kita kepada budaya lokal, sejarah bangsa ini ada karena pejuang dulu. Dan pejuang dulu juga punya keinginan bangsa ini harus lebih baik masa depan dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kita selaku generasi pejuang, penerus bangsa, mari kita jaga kehormatan bangsa ini, jangan dicorengi dengan perilaku ya mohon maaf yang mencederai kita semua. Untuk itu mari kita selaku orang yang bijak. Kenapa? Karena bicara keamanan itu tidak semata-mata tanggung jawab Polri. Bicara keamanan adalah merupakan kebutuhan kita. Sebagai ilustrasi, kenapa kita pengen punya rumah? Jawabannya adalah biar aman. Aman dari panas, aman dari hujan, aman dari binatang, bahkan aman dari apa segalanya. Jadi ternyata keamanan itu merupakan kebutuhan, bukan tanggung jawab Polri semata. Jangan, kenapa ini tidak aman, mana polisinya? Itu terlalu lebay. Jadi kalau bicara itu menyalahkan kami terlalu lebay. Karena bicara aman adalah sebuah kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama. Untuk itu, mari kita dukung. Mudah-mudahan ini mendapatkan respon positif. Amin. Jangan mencari kesalahan. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi sebenarnya penutupan Braga itu punya filosofi yang luar biasa ya, Pak. Jadi bukan cuman menutup jalan, tapi kembali ke marwah sejarah bangsa Indonesia, identitas yang bisa dihargai oleh mata dunia. Oke. Orang datang ke Indonesia hanya pengen melihat Braga seperti apa. Betul. Terus kita menciderai dengan mohon maaf oknum atau kelompok-kelompok yang sengaja mencarikan identitas yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Untuk itu kami berharap dengan kesempatan yang baik ini, mari kita selamatkan generasi muda bangsa dengan cara menghargai jasa para pahlawan. Terakhir, kami dari jajaran Kepolisian Resort Besar Kota Bandung atas nama pimpinan yaitu Bapak Kapolrestabes Bandung, mari kita sama-sama peduli terhadap pembangunan bangsa ini, terutama Kota Bandung. Dan mohon maaf apabila ada kemacetan, tidak usah mencari kesalahan, tetapi mari kita berbenah diri apa solusi yang harus kita lakukan. Jangan saling menyalahkan, tetapi kita harus bisa membaca diri. Harus kemana kita harus berbuat yang terbaik. Karena manusia tidak ada yang sempurna, saya katakan tadi. Untuk itu, mari kita harus bisa menenangkan, bersabar, karena sabar adalah indah pada waktunya. Saya kira itu. Sekali lagi saya undur diri. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Torik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala kesibukannya menyempatkan ke rumah sederhana kami, rumah warga Tanah Merah. Dr. Andre selalu memberikan insight buat warga. Terima kasih. Jangan kapok kalau diundang lagi. Nanti saya membawa komunitas. Kita bawa komunitas yang lain ya. Kita tunggu. Saya kontak Pak Torik untuk hadir. Siap. Oke, terima kasih teman-teman warga Tanah Merah. Wabillahi taufiq hidayah. Saya Kemal undur pamit. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koboi Kabaya. Salam Koboi Kabaya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih.